Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 3 penumpang kedapatan membawa kartu vaksin palsu. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, di masa pandemi ini kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap terjaga. Nah, kali ini kami menyajikan informasi ataupun tips dari para personil Batalion B Parepare dalam menjaga imunitas tubuh. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta untuk mendapatkan imun agar tetap sehat di masa pandemi COVID-19, salah satunya dengan menjemur di matahari pagi. Seperti yang dilakukan oleh para personil Batalion B Parepare ini. Dilansir dari Humas Batalion B Pelopor, puluhan personil tiap harinya rutin melaksanakan penjemuran diri untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari yang sangat baik untuk tubuh. Namun dengan penerapan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak antar personil. Diketahui hasil sinar matahari mampu merangsang tubuh untuk memproduksi vitamin D yang dapat menjaga imunitas tubuh. Dengan berjemur di bawah matahari pagi selama 15 hingga 30 menit, mampu meningkatkan kekebalan tubuh, serta menjaga keterjangkitan personil dari wabah virus corona. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah sebelumnya petugas mengamankan 6 calon penumpang yang kedapatan membawa kartu vaksin palsu, kini 3 calon penumpang yang menuju Pulau Kalimantan diperiksa dengan kasus yang sama. Menurut ketiganya, kartu vaksin ini mereka peroleh dari salah satu puskesmas di Kabupaten Bone. Kepolisian Sektor Pelabuhan Nusantara Kota Parepare kembali mengamankan calon penumpang kapal yang terciduk membawa surat keterangan kartu vaksin palsu saat pemeriksaan kelengkapan dokumen di Terminal Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Kali ini polisi kembali mendapati 3 calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan laut menuju ke Kalimantan. Sebelumnya kasus yang sama pernah terjadi dan polisi mengamankan 6 calon penumpang yang juga terciduk membawa kartu vaksin palsu. Dari keterangan polisi, para calon penumpang memperoleh kartu vaksin yang diduga palsu ini dari salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kami dari Polsek Pelabuhan Parepare kembali menemukan kartu vaksin yang diduga palsu yang berasal dari Kabupaten Bone, tepatnya di Kecamatan Puskesmas Lamuru. Itu menurut pengakuan mereka, Pak? Mereka buat di mana, Pak? Jadi menurut pengakuan ketiga orang tersebut, dia berasal dari puskesmas yang dibuatkan seseorang dari puskesmas Amuru. Ini Pak, kartu buat apa Pak mereka? Jadi kartu vaksin ini dibuat untuk menggunakan naik kapal penumpang menuju ke Kalimantan. Terus Pak, ketiga orang ini sekarang berada di mana Pak? Jadi ketiga orang tersebut sementara dalam pemeriksaan di Polsek Pelabuhan Parepare. Kini ketiga calon diperiksa di Polsek KPN Parepare untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, meski di masa pandemi COVID-19, roda perekonomian di Kota Parepare tetap kondusif dengan daya beli masyarakat yang masih dalam tahap normal. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe, SH.MH. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe, SH.MH mengungkapkan rasa syukurnya terhadap pergerakan ekonomi di Kota Parepare. Meskipun Kota Parepare fokus dalam menangani kesehatan di masa pandemi COVID-19, tetapi pergerakan ekonomi di kota kelahiran Presiden RI ketiga B.J. Habibie masih relatif kondusif, serta daya beli masyarakat masih normal. Hal ini diungkapkan pada acara monitoring dan evaluasi capaian kinerja pembangunan di Kota Parepare triwulan kedua tahun 2021 di ruang pola kantor Wali Kota yang digelar secara virtual pada Kamis 12 Agustus 2021. Wali Kota 2 periode tersebut mengharapkan dengan adanya percepatan kegiatan-kegiatan yang ada di Satuan Perangkat Kerja Daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Saya senang karena kondisi di Kota Parepare, kondisi ekonomi kita di Parepare ini
masih dianggap kondusif dan daya beli masyarakat masih normal. Jadi saya rasa ini menyenangkan. Mudah-mudahan dengan percepatan kegiatan-kegiatan dari semua SKPD dan serapan keuangan karena ini tidak boleh berdiri sendiri, Pak. Jangan sampai dianggap bahwa serapan fisiknya baik, kita abaikan serapan keuangan. Dan ini harus berbanding lurus minimal. Nah, olehnya itu saya yakin sekali bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi kita akan bergerak ke hal yang positif apabila kegiatan-kegiatan yang ada di semua satuan kerja perangkat daerah dilakukan percepatan. Hal yang sama disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Parepare Guru Wahyu Martopo yang juga hadir secara virtual pada kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa serapan anggaran di pemerintah Kota Parepare khususnya pada triwulan kedua ini cukup membantu dinamisasi pergerakan ekonomi di Kota Parepare. Data-data sekunder kami bisa melihat sektor ini masih menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi Parepare. Kemudian sektor lain juga yang memicu di triwulan 2 ini tentu adalah di sektor administrasi pemerintahan. Tentu penyerapan anggaran di pemerintah Kota Parepare serta penyerapan anggaran di instansi vertikal baik yang pusat maupun di instansi provinsi itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi dinamisasi pergerakan ekonomi di Kota Parepare, terutama pada masa kemarin menghadapi libur Lebaran yang kita ada suntikan THR dan gaji 13 itu mempengaruhi daya beli terutama di masyarakat atau paling tidak di ASN kita dalam menggerakkan ekonomi Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, belum meredanya pandemi COVID-19, pemerintah Kota Parepare masih akan melakukan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 dengan konsep yang sama seperti tahun 2020, di mana para tamu akan dibatasi dan juga akan dilakukan secara virtual. Upacara peringatan HUT RI yang ke-76 tahun ini di Kota Parepare akan tetap diselenggarakan secara terbatas dengan penuh hikmat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan A. Saat APMSI usai mengikuti acara monitoring dan evaluasi capaian kinerja pembangunan di Kota Parepare triwulan kedua tahun 2021 di ruang pola kantor Wali Kota yang digelar secara virtual pada Kamis 12 Agustus 2021. Mantan Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare ini mengungkapkan konsep yang diajukan oleh Panitia HUT RI yang ke-76 bahwa pelaksanaannya akan dilaksanakan secara terbatas di lapangan Kota Parepare. Nantinya panitia akan memberikan undangan, ada yang hadir secara langsung dan ada yang hadir secara virtual. Panitia juga memberikan akses kepada masyarakat untuk mengikuti rangkaian-rangkaian HUT RI yang ke-76 melalui TV Peduli dan Radio Peduli yang akan menyiarkan secara langsung acara tersebut. Panitia mengajukan konsep bahwa rapat HUT dilaksanakan secara terbatas dan penuh hikmat itu di lapangan upacara kota. Rangkaian acara mulai dari pidato kenegaraan di DPRD, kemudian detik-detik di lapangan upacara kota, kemudian ada malamnya renungan suci, ditambah dengan penurunan sorenya, itu semuanya dilaksanakan secara terbatas. Ada yang mendapatkan undangan secara langsung hadir di tempat, ada juga yang mendapatkan undangan secara daring. Dilaksanakan juga secara daring? Iya, daring. Dan kita memberikan akses kepada masyarakat tetap bisa mengikuti rangkaian-rangkaian acara HUT Proklamasi yang ke-76 karena akan disiarkan langsung oleh TV Peduli dengan Radio Peduli. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bapeda Kota Parepare, Monif triwulan kedua, progres pembangunan Kota Parepare tahun ini kini mencapai 52,15%. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan triwulan kedua tahun 2021.
Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan di ruang pola kantor Wali Kota Parepare dan dibuka oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH yang hadir melalui virtual pada Kamis 12 Agustus 2021. Yang namanya monitoring dan evaluasi, tentu kita punya pemikiran adalah bagaimana kita mengevaluasi 3 bulan terakhir terkait kinerja kita. Nah, evaluasi itu berkaitan 2 hal, yaitu target dan pencapaian. Kalau kita berbicara target dan capaian, maka dengan kondisi pandemi sekarang ini, lagi-lagi Pak Sekda kita harus juga melihat faktor atau variabel penghambat jika seandainya capaian itu tidak tercapai. Karena data ini baru saja saya dapatkan, tapi secara umum saya melihat bahwa capaian-capaian kita secara umum jika diperbandingkan dalam anggaran 2020. Kepala Bapeda Parepare Insinyur Samsudin Toha dalam laporannya yang dibacakan Sekretaris Bapeda Zulkarnain Nasrun mengungkapkan penyerapan anggaran pada triwulan kedua per 8 Agustus 2021 mencapai 33,53% dari total anggaran APBD tahun 2021, sementara realisasi capaian kinerja 52,15%. Belanja dalam APBD Parepare triwulan kedua tahun anggaran 2021 sebesar 952 miliar lebih untuk membiayai 177 program, 472 kegiatan, dan 1.532 sub kegiatan pembangunan Parepare yang tersebar di 33 SKPD lingkup pemerintah kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.